Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayoul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke-289 dari 1000 hadis hafalan. Temanya amal-amal penghapus kesalahan. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ala adullukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian alama atas apa yang yamhullahu bihil khotoya, Allah akan menghapus dengannya akan dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah akan mengangkat dengannya derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Kalau mereka memberikan jawaban bala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dijawab iya. Kalau keterangan beliau, amalan sebagai penghapus dosa itu diantaranya apa saja? Pertama, isbaghul wudhu alal makarih, menyempurnakan wudhu di kondisi-kondisi orang merasa benci karena berat. Contoh kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Contoh yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat sesudah sholat dikerjakan. Fadzalikum ribat, itulah yang disebut dengan istilah ribat, standby, siaga. Kelasnya tentara yang jaga di perbatasan. Di depan ada musuh, di belakang ada wilayah kaum muslimin yang butuh aman. Orang yang menjaga keamanan berarti punya tugas ribat, nilainya luar biasa. Rawahu Muslim rahimahullahu ta'ala. Ayoul ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, karena pentingnya ilmu, maka orang yang menyampaikan mencari momen yang paling tepat, dan orang yang hendak mencari supaya menyiapkan supaya hasilnya maksimal. Itu yang pertama, karena pentingnya ilmu. Orang yang menyampaikan mencari situasi yang tepat.
Kemudian orang yang mencarinya harus menyiapkan segala sesuatu sehingga hasilnya maksimal. Perinciannya, karena ilmu itu kunci. Hidup dicipta untuk ibadah. Hukum asal ibadah itu haram. Makanya itu harus ada ilmunya. Tanpa ilmu orang haram melaksanakan ketaatan. Akhirnya Allah jadikan ilmu itu sesuatu kewajiban pertama, utama yang harus diperjuangkan. Sehingga ada sebuah ungkapan termasuk bab yang ada di Sahih Bukhari, al-ilmu qablal qaul wal amal, ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang Allah turunkan, Rasul jelaskan, para sahabat praktekan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ilmu sepenting itu, orang yang menyampaikan cari kesempatan kira-kira ilmu kapan mudah diterima. Dan orang yang mencari harus menyiapkan diri bagaimana ilmu itu bisa meresap pada benakku. Makanya waktu pagi termasuk waktu yang penting untuk ilmu dimasukkan. Karena termasuk zikir pagi, doa pagi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan setat hidup itu di waktu pagi. Maka bekalnya, sarapannya ilmu itu merupakan kunci yang luar biasa pentingnya. Termasuk kesempatan yang disiapkan supaya ilmu bisa diterima dengan benar dengan cara memancing perhatian orang yang hendak menerimanya. Maka disampaikan pertanyaan, mau kalian saya tunjukkan sesuatu yang punya fadilah demikian-demikian. Ketika mereka tertarik tentunya mengatakan iya. Sehingga apa itu, saya ingin tahu, saya ingin mendapatkannya. Nah, selagi orang yang mencari ilmu punya semangat itu, ilmu itu bisa masuk. Nah, ini perkara yang penting. Itu tadi pelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia butuh penetralisir dari beban. Yang kedua, manusia butuh penetralisir dari beban. Kita ulang apa yang ketiga? Manusia butuh penetralisir dari beban. Sebagaimana telah kita ketahui, enggak ada orang yang bisa lolos dari dosa. Karena kullu bani Adam khata', anak Adam itu banyak salah. Sementara itu bisa menghitamkan hati, bisa mengundang siksa, bisa menjadi penghalang kebaikan. Kerusakan di mana-mana itu dosa. Nah, itu kan harus dihilangkan. Karena siapapun punya rencana, ada halangan, ya berjuang menyingkirkannya supaya bisa sampai tujuan. Dan seringnya ketika orang itu hendak membersihkan dari beban, itu membutuhkan dana yang besar. Misalnya masuk penjara, pengen keluar, tebus sekian. Penjara 1 bulan, bila menebus berapa? Penjara 2 bulan, bila menebus berapa? Dan seterusnya. Seringnya sapa sing duwe duit nanti bisa menebus. Nah, sementara manusia pasti terancam dengan penjara neraka. Di kala itu sudah enggak dibutuhkan uang. Andaikan manusia membawa sepenuh bumi harta, walaupun emas bentuknya, enggak bakal diterima. Inilah kemudahan Islam ketika ingin memberikan menempuh langkah pembersihan dari beban. Itu tidak membutuhkan harta. Sehingga siapapun pasti akan bisa.
Sehingga siapapun pasti akan bisa walaupun tidak berharta. Ini kemudian yang luar biasa. Sehingga kalau begitu orang merdeka itu berkait dengan kemauan. Bukan berapa jumlah hartanya, setinggi apa kedudukannya, seluas apa pengaruhnya. Tetapi sejauh mana dia punya kemauan. Asalkan punya kemauan ada solusi, karena nggak membutuhkan harta. Dan itu perkara yang sangat penting. Karena orang pasti melintas neraka harus mengadakan pembebasan. Angkidu anfusakum minan nar. Angkidu anfusakum minan nar. Bebaskan dirimu dari neraka. Bebaskan dirimu dari neraka. Sampai ada perintah, ittaqillah walau bisyikki tamroh. Jaga dirimu dari neraka walaupun sedekahmu hanya kurma terbelah jadi dua. Berarti harus mengadakan pembebasan. Dan siapapun ketika ngumpul pada masa enggak membawa harta, baju saja enggak, sandal saja enggak, kelamin saja tidak berkhitan, berarti kondisi fisiknya itu memang memprihatinkan. Maka di situ dibutuhkan kemauan-kemauan. Nah, siapa yang punya kemauan itu nanti akan diberikan jalan keluarnya. Kalau begitu apa? Perbuatan-perbuatan, amal-amal ketaatan ketika dikerjakan akan menjadi pembebasan. Sehingga ketika puncaknya melintas neraka nanti akan bisa selamat. Tentunya banyak sekali, karena kaidah globalnya adalah innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Amal yang baik itu menghapuskan, menetralisir berbagai macam kejelekan-kejelekan. Apa yang dicontohkan pada hadis di atas, amalan yang akan menjadi penggugur, penetralisir, penghilang bahaya. Di hari tidak ada gunanya kecuali orang yang datang pada Allah biqalbin salim. Disebutkan di sini ada 3. Yang secara umum orang mampu. 1, jaga wudhu. Walaupun ketika berwudhu kondisinya berat, super dingin berat, nggak ada air, cari air berat, tempatnya agak jauh harus ke sana juga ada rasa berat. Berwudhu secara sempurna sehingga butuh ngati-ngati kadang berat. Atau kondisi orang aras-arasen karena super ngantuk mau berwudu juga berat. Nah, maka pada kondisi-kondisi yang berat seperti itu, ketika orang itu butuh wudu, maka ia paksa diri untuk melaksanakan walaupun berat. Nah, ini termasuk perjuangan yang hasilnya luar biasa. Karena wudu sebagai syarat sahnya sholat zikir yang paling besar, kunci hisab, bahkan fadilah yang lain Allah akan membanggakan di depan para malaikat, kilo hambaku ahli salat, kilo hambaku ahli salat, inilah hambaku ahli salat. Yang bukan sebatas centak-centuk saja, ritual, tapi betul-betul mengerti fungsi salat itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Sehingga orang rumahnya agak jauh dari masjid itu fadilahnya besar. Karena para sahabat ketika menginginkan pindah rumah dekat ke masjid, loh gak kamu hitung ya, gak kamu perhitungkan ya langkah-langkah kakimu. 1 kaki diangkat meninggikan derajat ketika diletakkan menggugurkan dosa. Seolah 1 langkah itu punya fadilah 3. Digugurkan dosa, diangkat derajat, diberi pahala. Tinggal mengalihkan saja. Yang dampak dunianya sudah, itu termasuk kesehatan. Kaki dihentakkan,
itu sistem kesehatan menghidupkan saraf-saraf sehingga akan kerja dengan normal, sehingga kesehatan didapatkan tanpa dicari. Yang ia cari itu adalah langkah kaki menuju ke masjid. Nabi Ayub untuk sehat maka dengan dihentakkannya kaki. Umar berjalan ada suara blek 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 kaki ketika dihentakkan. Itu sudah otomatis akan menggugurkan dosa. Dunia tanpa dicari sudah terbawa, saraf akan kerja normal dengan sistem pukulan seperti itu. Karena orang berjalan dikatakan yadribunal ardha, memukul bumi, itu fadilahnya besar. Sehingga suatu kesempatan apabila bahan bakar mahal atau tidak ada, atau kondisi akhir zaman nggak ada alat elektronik, yang ada manual. Andaikan kendaraan semisal kuda atau yang semisal itu, maka kita wajib untuk bersiap. Sehingga dengan kembali kepada sistem alami, maka Islam akan menyelesaikan semuanya. Kalau fadilah dunia saja nggak seberapa sudah menarik, fadilah akhirat lebih luar biasa, tentunya nanti akan mendorong. Sehingga bila rumahnya jauh kan datang lebih awal. Sehingga waktu yang akan bernilai ibadah itu nanti akan semakin luas. Itu yang kedua, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid untuk berjamaah. Makanya jalan kaki itu membahagiakan. Sehingga kebahagiaan itu kebahagiaan ketaatan, bukan kebahagiaan dunia yang segera ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah menunggu sholat setelah diselesaikan sholat. Ini menunjukkan perhatian dia kepada sholat luar biasa. Mengerjakannya bahagia, bisa mengerjakannya bersyukur, kangen berikutnya ia tunggu. Ketika nggak ada kegiatan duduk di masjid, ketika ada kegiatan menunggu sambil diselesaikan kegiatan. Yang kepikiran adalah hatinya kecantol ke masjid. Sehingga nanti akan dimudahkan langkah-langkah berikutnya. Maka apabila itu punya, dan itu siapapun bisa mengerjakannya, itulah orang yang selalu bersiaga. Maka dengan demikian dari dosa dia bisa terjaga, ketika ada dosa akan terhapuskan. Itu namanya ribat, semisal digambarkan tentara jaga di perbatasan, siaga detik per detik. Sehingga ketika musuh datang menyerang selalu terpantau. Ketika kematian datang menyerang, kita siaga dengan ketaatan. Itu fadilahnya akan luar biasa, maka akan terjaga sewaktu-waktu mati sedang beramal soleh, bahkan pada puncak yang sangat mulia, maka hasilnya akan mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.